Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Barang siapa yang mendapati buah amal ibadahnya di alam dunia ini, maka itu adalah petunjuk, maka itu adalah alamat atas adanya penerimaan Allah di akhirat kelak. Siapa yang merasakan buah amal ibadah di dalam dunia ini, maka itu adalah tanda amal ibadah tersebut diterima oleh Allah di akhirat kelak. Itulah kurang lebih terjemah daripada hikmah yang ke-70 ini. Min thamaratil amalil mardi al-maqbuli indallahi ta'ala wujdanul halawah fihi wan na'imi bihi. Setengah atau sebahagian buah amal ibadah yang diridhai dan diterima di sisi Allah, adanya manis pada amal itu dan kenikmatan dengan amal itu. Apabila kita beribadah lalu di dalam melaksanakan ibadah itu ada suatu kelezatan, ada suatu kenikmatan rohani, maka itu tanda bahwa ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujudul halawati wan na'imi indal amal dalilun ala qabulihi indallah wal jaza fil akhirah. Adanya kemanisan, adanya kenikmatan, adanya kelezatan ketika beribadah, maka itu dalil atas diterimanya amal ibadah itu di sisi Allah dan ada balasan nanti di akhirat. Wa dalilu wujudi hadhil halawati an-nashatu bin nuhudi ilaih wal mudawamatu alaih. Dan dalil adanya ini kelezatan ibadah, rajin pada bangkit kepada ibadah dan mengekali atas amal ibadah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi apabila kita sembahyang, di dalam sembahyang itu ada satu kenikmatan rohani, ada satu kelezatan, ada suatu ketentraman jiwa, maka itu adalah tanda sembahyang kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tandanya lezat ibadah, tandanya nikmat beribadah, rajin dan mengekali. Apakah ibadah itu nikmat atau lezat? Kalau kita rajin mengekali berarti itu nikmat. Nah, bila mana kita kadang mengekali atau kita berlambat-lambat, apalagi balang kambingan, satu bukti bahwa ibadah itu tidak lezat baginya. Satu bukti bahwa ibadah itu kada ada nikmat baginya. Apabila ibadah itu kita kerjakan dengan beban, ibadah itu kita kerjakan dengan terpaksa, itu satu tanda bahwa ibadah kita tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
para muhibbin rahimakumullah, kelezatan atau kenikmatan ibadah itu sifatnya adalah ruhani. Sifatnya ruhani, bukan jasmani. Nah, di dalam diri seorang manusia itu ada jasmani, ada ruhani. Dan masing-masing dua tersebut menyatu dalam diri manusia. Kelezatan jasmani, kelezatan ruhani itu berbeda-beda. Lezatnya teh manis, lezatnya kuah sup, itu hanya bisa dirasakan oleh jasmani. Sedangkan kelezatan ibadah, lezatnya berzikir, nikmatnya membaca salawat, itu adalah dirasakan hanya oleh rohani seseorang. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila kita beribadah, apabila kita berzikir, tapi tidak ada rasa nikmat, tidak ada rasa lezat, nah itu perlu kita periksa, perlu kita teliti keadaan rohani kita. Perlu kita cek kesehatan rohani kita. Membaca zikir 1000, kadada nikmatnya, kadada nyamannya. Membaca Quran, kadada nikmatnya. Sembahyang, kadada nikmatnya. Nah, ini kalau demikian halnya, satu bukti bahwa ibadah-ibadah itu tidak diterima di sisi Allah. Tidak diterima di sisi Allah. Nah, maka semestinya kita segera untuk meneliti, segera untuk mencari sebab kenapa rohani ini tidak lezat dengan ibadah itu. Mestinya rohani ini nikmat begitu kita ucapkan la ilaha illallah. Mestinya rohani itu nikmat begitu kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Mestinya rohani itu nikmat begitu kita membaca surat Fatihah. Mestinya roh kita ini sehat, nikmat, lezat waktu kita sujud menghadap Allah. Tetapi nyatanya tidak demikian. Kita baca la ilaha illallah biasa-biasa, kita baca salawat biasa-biasa, kadada rasa nyaman. Nah, bukti bahwa itu tidak diterima oleh Allah. Apabila ini berlanjut ada pada kita, maka kita di akhirat tidak akan mendapatkan balasan dari ibadah itu. Tidak akan mendapat balasan ibadah itu. Nah, oleh karena itu, para muhibbin rahimakumullah, kita periksalah diri kita. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan roh kita ini tidak lezat dengan ibadah itu. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan rohani kita tidak nikmat dengan zikir. Umpamanya kita disurungi orang wadai nang manis, menyutihnya manis. Nah, kita makan pahit. Menyutih nang manis tuh kita minum pahit. Anja orangnya sudah kegulai 2 sendok tadi. Itu wadai kuhilam, wadai nang paling manis sudah. Rasai pahit. Coba pangikam rasai nang saya kong kawan nih, manis bener aja nang saya kong. Nang saya kong rasai manis juga. Kenapa seorang pahit? Nah, ini perlu diperiksa. Jasmani kita nih kenapa? Gula nang mestinya manis, kenapa liur kita pahit? Oh, barangkali kita sedang kena penyakit malaria. Orang meriap dingin tuh garing, surungin apa aja kada nyaman, liur ya tuh pahit. Nah, ini pertanda bahwa jasmani ini ada gangguan.
Jasmani ini ada kada sihat, sehingga nang mestinya nikmat jadi pahit. Nah ini banyak dokter-dokternya, banyak tabib-tabibnya, banyak obat-obatnya. Anak dokter ini kayak apa cara mengobati supaya nang manis tuh manis, nang masin tuh masin. Nah, itu dokter akan segera mengobati. Akhirnya sehat, normal. Nah makan wadah nyaman, tuh sigar sudah orangnya tuh. Minum banyu manis sudah nasigar orangnya. Semalam saraba pahit. Nah berarti jasmani orang ini sakit. Nah ruhani pun demikian. Beribadah mestinya nyaman, kenapa kada nyaman? Berzikir mestinya nikmat, kenapa kada nikmat? Berarti rohani kita ini ada gangguan, ada penyakit. Nah mesti itu kita cari. Mesti kita cari. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.